Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ramdan Hidayat dan teman kelompok saya akan mempresentasikan pinjaman online dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada pengertian pinjaman online dalam perspektif Islam. Yang ke satu, ulama-ulama MUI. Menurut Ijma ulama MUI, pinjaman online yang mengandung unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berhutang adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang melarang umatnya untuk melakukan riba. Yang kedua, analisis hukum Islam. Dalam analisis hukum Islam, pinjaman online tidak mengandung unsur riba dan tidak memberikan ancaman atau membuka rahasia, dapat dilihat sebagai bentuk akad tabamu atau kebajikan atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menurut fatwa MUI juga menetapkan bahwa pinjaman online yang tidak mengandung unsur riba hukumnya haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Namun pinjaman online yang tidak mengandung unsur riba dan tidak memberikan ancaman atau membuka rahasia dapat dilihat sebagai bentuk akad tabaru yang dianjurkan. Yang keempat, perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pinjaman online yang tidak mengandung unsur riba dan tidak memberikan ancaman atau membuka rahasia dapat dilihat sebagai bentuk akad qard yang boleh dilakukan. Namun pinjaman online yang mengandung unsur riba dan memberikan ancaman atau membuka rahasia adalah haram. Analisis SWOT, implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia. Dalam analisis SWOT, pinjaman online yang tidak mengandung unsur riba dan tidak memberikan ancaman atau membuka rahasia dapat dilihat sebagai bentuk akad tabaru yang dianjurkan. Namun pinjaman online yang mengandung unsur riba dapat memberikan ancaman atau membuka rahasia adalah haram. Dalam sintetis, pengertian pinjaman online dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai bentuk akad tabaru yang dianjurkan sejauh tidak mengandung unsur riba dan telah memberikan ancaman atau membuka rahasia. Namun pinjaman online yang mengandung unsur riba dan memberikan ancaman atau membuka rahasia adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Mareta Yuda. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat perspektif pinjaman online dalam Islam. Yang pertama itu tidak boleh mengandung riba. Pinjaman online tidak boleh mengandung riba, unsur riba, yang berarti tidak boleh memberikan bunga yang berlebihan atau menguntungkan pihak yang meminjamkan uang. Yang kedua itu tidak memberikan ancaman, seperti pinjaman online itu tidak boleh memberikan atau tekanan kepada pihak yang meminjamkan uang, seperti menghubungi orang terdekat atau mengirimkan data privasi. Yang ketiga ada tidak membuka rahasia. Jadi pinjaman online itu tidak boleh membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan atau orang lain yang bersangkutan atau yang berutang gitu ya. Yang keempat itu ada tidak mengandung unsur komersial. Jadi pinjaman online itu harus berbasis syariat dan tidak mengandung unsur komersial, seperti tidak boleh menambahkan biaya tambahan atau bunga yang tidak wajar. Yang kelima, ada lembaga yang terdaftar. Pinjaman online harus dilakukan oleh lembaga yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebutnya itu OJK. Cukup sekian dari saya Krisna Marita Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya akan menjelaskan keuntungan dan resiko pinjaman online dalam perspektif Islam. Keuntungannya itu ada keterjangkauan. Keterjangkauan itu ya dapat diakses oleh semua orang, ya termasuk ada yang punya KTP dengan syarat yang punya KTP dan identitas. Yang kedua, kemudahan prosesnya. Jadi kemudahan, sangat mudah lah prosesnya. Cuma mengisi biodata dan mengisi apa-apa, tinggal ditunggu diakses. Ketiga, bantuan pinjaman online dapat membantu masyarakat. Jadi bisa membantu masyarakat dalam membutuhkan hal-hal yang banget-banget membutuhkan gitu. Dan akan tetapi ada resikonya yang lebih tinggi. Yang ke satu riba, yang kedua riba seperti adanya bunga yang sangat lebih. Yang kedua, ancaman. Ancaman bagi peminjam seperti diterornya di sosial media dan diancam akan dilaporkannya ke polisi, atau seperti ancaman-ancaman penagihan lah. Yang ketiga, membuka rahasia. Membuka rahasia, menyebarkan rahasia kita, identitas kita ke semua orang bahwa kita itu meminjam. Nah, itu resiko yang sangat besar bagi peminjam pinjaman online. Yang keempat, keterlibatan. Keterlibatan itu lebih melibatkan yang jadi susah untuk tidak tidak cukup berhenti gitu. Yang kelima, kesengsaraan. Karena dari tadi, karena adanya kenaikan riba, bunga atau apa, jadi sangat sulit lah untuk membayar. Dan etika dan tanggung jawab peminjam dan pinjaman online. Yang ke satu, keterbukaan. Keterbukaan seperti tentang perjanjian, termasuk bunga, biaya, dan jangka waktu pengambilan dana. Yang kedua, transparansi. Pinjaman harus memastikan bahwa mereka memproses informasi yang jelas dan transparan. Jadi peminjam online itu harus transparan gimana perjanjiannya. Jadi apa perjanjian mereka gimana, harus transparan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Yang ketiga, keterlibatan peminjam harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik pinjaman online ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, penggunaan dana. Seperti kan kalau di pinjaman online itu di ACC-nya itu kalau pinjaman dana karena membutuhkan buat pendidikan, buat bisnis. Nah, itu keterlibatan seperti itu. Yang kelima, pembayaran peminjaman. Jadi pembayaran peminjaman harus tepat waktu. Kalau lebih baik ya sebelum sebelum waktunya, jangan sampai ketagih. Yang keenam, keterjaminan data. Jadi karena tadi resikonya bakal akan tersebarnya data pribadi, nah etikanya itu keterjaminan data dari pihak pinjol. Yang ketujuh, keterjaminan pengembalian dana. Jadi perjanjiannya sudah jelas dan apa-apanya sudah jelas, tanggal pengembaliannya tanggal berapa. Nah, itu yang bisa saya jelaskan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.